Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fatih Al-Hasani. Alamat Kajar Tenggarang Bondowoso. Tempat tanggal lahir Bondowoso 26 Oktober 2020. Baik, di sini saya akan membahas tentang pelajaran anti korupsi yang berjudul nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Korupsi terjadi karena faktor internal atau niat dan faktor eksternal atau kesempatan. Nilai lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut seperti kebiasaan dan kebutuhan. Sedangkan kesempatan yang terkait dengan sistem yang berlaku. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai. Nilai termasuk salah satu bagian kajian filsafat, yaitu cabang filsafat. Nilai aksiologi, theory of value. Istilah nilai dalam bidang filsafat digunakan untuk menunjuk kata benda atau abstrak yang artinya keberhargaan, worth atau kebaikan, goodness, dan menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. 3. Upaya mencegah korupsi dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Nilai-nilai anti korupsi dikelompokkan menjadi 3, yaitu nilai inti, nilai sikap, dan nilai perilaku. Nilai inti meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan penanggung-jawaban. Nilai sikap meliputi keadilan, keberanian, kepedulian, dan kepedulian. Nilai inti meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan penanggung-jawaban. Nilai sikap meliputi keadilan, keberanian, dan kepedulian. Nilai etos kerja meliputi kerja keras, sederhana, dan kemandirian. 1. Jujur. Kejujuran sendiri merupakan segala perbuatan seseorang yang dilakukan dengan lurus hati, biarpun tidak ada yang terlihat perbuatannya, tidak memiliki niatan untuk berbohong dan berbuat curang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan melakukan segala perbuatan dengan ketulusan hati. Kejujuran adalah nilai hidup yang bersifat universal, bukan hanya jujur dalam berbicara, akan tetapi jujur dalam segala hal, baik yang terlihat maupun tidak, baik tergantung maupun baik menguntungkan maupun merugikan. Karena jujur itu harus dimiliki setiap diri seseorang, karena agama Islam mengajarkan untuk bersifat jujur dalam keadaan apapun. 2. Disiplin. Disiplin merupakan kunci sukses, sebab dalam disiplin kita akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip pantang mundur, dalam menyatakan kebenaran, dan pada akhirnya mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Manfaat hidup disiplin adalah mencapai tujuan atau mengejar kepentingan secara lebih efisien dan efektif. Kata kunci kedisiplinan adalah komitmen, tepat waktu, prioritas, perencanaan, taat, fokus, tekun, dan konsisten. Nomor 3 yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Bertanggung jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita, di mana kita merasa terikat untuk menyelesaikannya demi tugas itu sendiri. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diniatkan, dikatakan, dilakukan, terlebih mereka yang mengakui dirinya penipu. Yang keempat yaitu adil. Adil berdasarkan katanya adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan
yang dimiliki seorang. Dengan demikian diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan dalam suatu permasalahan. Yang kelima yaitu berani. Berani merupakan salah satu rasa percaya diri yang sangat besar dalam menghadapi ancaman atau hal-hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Seorang yang memiliki karakter yang kuat akan memiliki keberanian, termasuk berani mengakui kesalahan, berani tanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya menyimpang dan berani menyatakan penyelenggaraan dengan tegas. Yang nomor 6 yaitu peduli. Peduli merupakan sikap dan tindakan pemerhatikan dan penghirauan orang lain yang membutuhkan dan di lingkungan kita. Kepedulian merupakan kepedulian sosial kepada semua, menjadikan seorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih banyak yang terdapat orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan aluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial yang tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Yang nomor 7 yaitu kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadaan, ketekunan, keteguhan, tenaga, dan kekuatan. Bekerja keras adalah saling penting. Bekerja keras adalah hal yang penting guna mencapai hasil yang sesuai dengan target. Nomor 8 yaitu sederhana. Sederhana menerapkan prinsip hidup sederhana. Kita bisa memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan sehingga dapat membiasakan untuk hidup tidak boros. Prinsip-prinsip hidup sederhana juga dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap negatif lainnya. Nomor 9 yaitu kemandirian. Kondisi mandiri dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak tergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Dengan karakter mandiri tersebut, kita dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usaha sendiri, bukan orang lain. Prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. 14 nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar tidak terjadi korupsi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat. 1. Akuntabilitas merupakan kesesuaian antara aturan pelaksanaan kerjasama lembaga mempertanggungjawabkan kinerja sesuai aturan main, baik dalam bentuk konferensi maupun konstitusi. 2. Transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. 3. Kewajaran. Prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi, ketidakwajaran dalam penyelenggaraan, baik dalam bentuk markup atau ketidakwajaran lainnya. Nomor 4 yaitu kebijakan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata integrasi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi.
namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang diseminasi, undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Nomor 5 yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kontrol kebijakan merupakan partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Dan kontrol kebijakan merupakan oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan maupun dianggap lebih daya. Sedangkan kontrol kebijakan merupakan revolusi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Integritas ialah suatu yang tidak berhubungan langsung dengan kelompok, melainkan dengan individu. Kejujuran, keandalan, kesediaan, kesederhanaan, dan rasa tanggung jawab adalah beberapa kualitas yang harus dimiliki seseorang. Integritas berasal dari bahasa Latin integer, yaitu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang tidak mau korupsi, dan merupakan dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai bentuk-bentuk nilai moral. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya seseorang yang berintegritas didandai dengan kata dan perbuatan, bukan seseorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Baik, kesimpulannya ialah nilai-nilai anti korupsi dikelompokkan menjadi 3, yaitu nilai inti, nilai sikap, dan nilai perilaku. Nilai inti meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan pertanggungjawaban. Nilai sikap meliputi keadilan, keberanian, dan kepedulian. Nilai etos kerja meliputi kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi, institusi, ataupun masyarakat. Integritas adalah kualitas moral yang mencerminkan kejujuran, etika, dan perilaku yang benar dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks anti korupsi, integritas adalah suatu nilai yang sangat penting untuk mencegah mengurangi korupsi. Sekian penjelasan yang sedikit dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.